wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akmalunisa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dan juga dengan NIM 123 2020 199. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Nah, pertanyaan pertama ialah, apa sih definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya? Nah, filsafat pendidikan Islam itu ibarat peta yang membantu kita memahami arah dan tujuan pendidikan dalam Islam. Ia menggabungkan pemikiran mendalam dengan nilai-nilai agama sehingga pendidikan tidak hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Ruang lingkupnya luas, mulai dari membahas hakikat manusia sebagai pelajar, sumber ilmu yang berasal dari Allah, hingga bagaimana ilmu itu diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat pertanyaan kedua, apa sih fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Nah, filsafat Islam itu seperti pondasi rumah. Tanpanya, pendidikan Islam bisa goyah dan kehilangan arah. Fungsinya ialah memberikan dasar pemikiran yang kuat tentang tujuan pendidikan. Terus juga menjadi filter untuk memilah mana ilmu yang sesuai dengan nilai Islam dan mana yang tidak. Terus juga membantu menyelesaikan masalah pendidikan dengan pendekatan yang bijak dan islami. Dan menjembatani antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, pertanyaan ketiga. Terdapat beberapa aliran sih dalam filsafat pendidikan Islam? Dan aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini? Sebutin juga alasannya. Nah, aliran yang relevan pada saat ini atau di zaman sekarang ialah aliran rekonstruksionisme cukup relevan. Kenapa? Karena dunia terus berubah dan pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri kita. Aliran ini yang diusung oleh pemikir seperti Fazlur Rahman mendorong kita untuk membangun sistem pendidikan yang modern tapi tetap berpegang pada nilai Islam. Misalnya mengajarkan sains dengan tetap mengaitkan dengan kebesaran Allah. Nah, selanjutnya ialah untuk soal yang keempat. Apa pengertian dan pentingnya filsafat pendidikan Islam? Nah, filsafat pendidikan Islam adalah cara kita untuk memahami mengapa dan bagaimana pendidikan dalam Islam. Tanpanya, pendidikan bisa jadi sekadar rutinitas tanpa makna. Pentingnya, ia menjaga agar pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Ia juga membantu menjawab tantangan zaman seperti pengaruh teknologi dan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan kelima. Sebutkan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan tokohnya. Nah, yang pertama ialah perennialisme. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada kebenaran abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya itu seperti Al-Ghazali yang menekankan pentingnya membersihkan hati dalam belajar. Nah, yang kedua ialah esensialisme. Maksudnya ialah fokus pada ilmu-ilmu dasar yang penting, baik agama maupun umum. Ibnu Sina adalah contoh tokohnya yang menggabungkan filsafat dan kedokteran dalam pendidikannya. Terus yang ketiga ialah progressivisme. Ini tuh pendidikan harus dinamis dan menyesuaikan zaman. Muhammad Abduh misalnya mendorong pembaruan pemikiran Islam agar relevan dengan modernitas. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan ke-6. Apa sih keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan Barat? Nah, pendidikan Islam itu punya kelebihan karena yang pertama ialah landasannya tuh sangat jelas berdasarkan tauhid. Jadi semua ilmu mengarah pada pengenalan akan Allah. Terus juga tujuannya tuh lebih luas gitu. Tidak hanya untuk sukses di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, ada juga nilai moral yang kuat. Pendidikan Barat sering abai dengan akhlak, sementara Islam menjadikan prioritasnya. Terus juga keunggulannya itu lebih seimbang.
tidak hanya mengembangkan otak, tetapi juga hati dan jiwa. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan ketujuh. Integrasi agama dan sains dalam pendidikan Islam itu tuh apa sih pentingnya? Nah, ini tuh penting banget. Islam tidak pernah memisahkan ilmu, agama, dan sains. Contohnya, saat belajar biologi, kita bisa sekaligus mengagumi ciptaan Allah atau saat belajar fisika. Kita paham bahwa hukum alam berasal darinya. Integrasi ini membuat ilmu tidak kering, tetapi penuh makna yang spiritual. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan ke-8. Apa posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Nah, Tuhan adalah pusat segalanya. Dalam pendidikan Islam, setiap ilmu harus mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Belajar bukan hanya untuk dapat ijazah saja, tetapi juga untuk lebih dekat dengannya. Guru itu mengajar dengan niatnya ibadah. Murid belajar sebagai bentuk ketaatannya kepada guru. Singkatnya, Tuhan menjadi alasan atau cara dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-9. Apa pandangan tentang alam dan pendidikan Islam? Nah, alam adalah buku terbuka yang penuh pelajaran. Dalam pendidikan Islam, alam tidak sekedar dieksploitasi, tetapi dipelajari sebagai tanda kebesaran Allah. Misalnya, belajar fotosintesis bisa jadi momen untuk mengagumi bagaimana Allah menciptakan sistem yang sempurna. Ini membentuk kesadaran ekologis dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah apa saja hakikat pendidikan dan karakter yang harus dimiliki? Nah, pendidik dalam Islam bukan sekedar pengajar, tetapi juga pembentuk karakter. Mereka harus berilmu atau seperti menguasai materi yang diajarkan. Terus juga berakhlak, seperti jadi teladan karena anak didik lebih mencontoh perilaku daripada kata-kata. Terus juga ikhlas. Mengajar bukan hanya untuk sekedar dapat pujian, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga sabar. Setiap murid punya keunikan dan kecepatan belajar berbeda-beda. Terus juga ada kreatif agar pembelajaran tidak membosankan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa sifat ideal peserta didik? Nah, seorang pelajar muslim sebaiknya itu tuh memiliki beberapa sifat ideal gitu. Seperti rajin dan tidak mudah menyerah. Terus juga hormat pada guru karena mereka adalah pewaris Nabi. Terus juga ada kritis tapi tetap rendah hati. Banyak bertanya tapi tidak sombong saat sudah tahu. Dan ada juga berani mencoba, tidak takut akan gagal dalam pembelajaran, dan berakhlak baik. Ilmu tanpa adab seperti pisau tanpa pegangan yang bisa berbahaya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.